Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sekarang Ibu absen dulu ya. Yang Ibu panggil namanya harap acungkan tangannya. Sebentar. Adam, Amelia, Aprilia, Chandra, Dania, Dena, Hasna, Siti Nur Ashifa, Wilda, Tiara. Oke, kita doakan ya yang sakit mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan. Oke, sekarang coba lihat di sekeliling kalian. Coba lihat di sekeliling kalian, ada sampah nggak di bawah mejanya? Ada. Ya udah. Ingat ya, kelas yang nyaman itu akan buat kita belajar dan nyaman juga di kelas ya ketika belajar. Oke, sebelum belajar silakan kalian berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum belajar, mari kita baca doa dimulai. Oke. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri ya. Ini melambangkan persatuan yang kuat dan seperti halnya sisi-sisi prisma ya yang saling menopang. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, kita mulai lagi ya. Nah, silakan amati gambar yang ada di sini. Baik, seperti rumah kecil yang ada alasnya. Betul? Kenapa tahu, Azmi? Karena pernah lihat tenda asli ketika saya ikut camping. Oh iya, yang lain juga pernah ikut camping kan? Pasti tahu bentuk tenda itu seperti apa. Nah, menurutmu bagaimana cara membuat tenda camping dari kertas karton agar bisa berdiri tegak seperti alasnya? Nah, sekarang apa yang kamu rasakan nih saat membayangkan tenda dibuka hingga menjadi bentuk datar? Apa yang kamu rasakan? Ada yang mau jawab? Jadi kelihatan semua sisinya. Ya, betul. Jadi kelihatan semua sisinya kan? Ya. Oke, gimana Nurul Putri mau jawab lagi? Seperti tenda berubah jadi potong-potongan kertas. Oke, seperti Tenda berubah menjadi potongan-potongan kertas. Oke ya. Jadi bangun ruang sisi datar itu dapat dibuka menjadi jaring seperti itu. Yang awalnya bangun datar 2 dimensi menjadi bangun ruang 3 dimensi. Kebayang kan jaring-jaringnya? Kebayang ketika tenda dibuka, alasnya berbentuk persegi panjang. Terus yang bagian ininya berbentuk apa sisi-sisinya? Segitiga. Itu tenda. Oke. Masih semangat gak? Masih. Oke, kita tepuk semangat dulu. Coba berdiri biar lebih semangat. Oke, siap? Ya. Oke, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Silakan duduk lagi. Buka handphonenya ya.
keluarkan HP-nya. Silakan masuk ke aplikasi Wayground atau langsung ketik aja. Tadi ketik apa? joinmyquiz.com. Kodenya 106674. Siapa aja? Oke, di sini terlihat ya nama-namanya. Sudah ada 27 peserta yang masuk. Ada Nova, kelihatan nggak ada di sana? Ada Dania, tuh. Yang belum masuk acungkan tangan. Kenapa kendalanya? Oke, Ibu mulai sekarang aja ya. Oke, ketika Ibu klik mulai, maka kalian akan langsung bermain. Ini kita akan belajar tentang unsur-unsur prisma dan jaring-jaring dari prisma. Tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan model problem based learning. Seperti yang Ibu katakan, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3. Ibu ngambilnya dengan gaya belajar ya. Ada yang visual, ada yang kinestetik, dan ada yang audio. Tuh, ntar Ibu bagi kelompok kaliannya. Nah, untuk modelnya, kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, jadi berbasis masalah. Ntar ada beberapa sintak, ada 5 sintak. Yang pertama, kalian ini orientasi masalahnya dulu seperti apa. Yang kedua, ntar pembagian kelompoknya. Yang ketiga, ntar ada presentasi, ada evaluasi, dan ada kesimpulan ya, ntar di akhir. Oke. Untuk yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur prisma dengan benar. Terus yang kedua, peserta didik dapat membuat jaring-jaring dari berbagai jenis prisma. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan jaring-jaring prisma dalam bentuk produk visual. Lihat, ini ada gambar apa ya kira-kira? Sebelum kalian membaca teksnya, ini ada gambar apa? Arsitek ya. Nah, kalian itu sebenarnya lagi proses menjadi arsitek kecil. Ya kan, kalian berlatih untuk membuat jaring-jaring, bisa membongkar atau melipat lagi bangunan. Seperti itu ya. Jadi mari kita belajar dengan penuh semangat, karena siapa tahu di antara kalian itu akan menjadi arsitek. Oke, kita lanjut ke video ya. Kita masuk ke sintak pertama. Oke, silakan perhatikan video yang ada di depan. Untuk penamaan prisma, disesuaikan dengan bentuk bidang alasnya ya. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka disebut dengan prisma segitiga. Jika alasnya berbentuk segi empat, maka disebut dengan prisma segi empat. Jika alasnya berbentuk segi lima, maka disebut dengan prisma segi lima. Dan jika alasnya berbentuk segi enam, maka disebut dengan prisma segi enam. Jika dilihat dari kedudukan tusuk tegaknya, prisma terbagi menjadi 2, yaitu prisma tegak dan prisma miring. Pada materi ini, kita hanya membahas tentang prisma tegak saja. Oleh karena itu, jika disebut prisma, berarti yang dimaksudkan prisma tegak ya. Bagian-bagian prisma. Adapun bagian-bagian prisma yaitu yang pertama titik sudut. Titik sudut ini berada di sudut-sudutnya. Perhatikan ya, itu ada titik Pada sudut. contoh prisma segitiga ini, titik sudutnya ada 6. Kemudian bagian selanjutnya ada sisi atas Paham tentang dan titik sisi sudutnya? alasnya. Contoh ini, sisi atasnya berbentuk segitiga dan sisi alasnya berbentuk segitiga juga. Kemudian ada namanya sisi tegak. Nah, pada contoh ini, sisi tegaknya merupakan persegi panjang yang berjumlah 3 buah. Kemudian bagian selanjutnya ada tinggi prisma. Ini dia tingginya. Ingat, tingginya itu yang di dekat sisi tegaknya ya. Jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma ini tergantung apa jenis dari prisma tersebut. Kita ambil contohnya dari prisma segitiga tadi ya. Jika prisma segitiga tadi kita buka, maka tampaklah seperti gambar berikut ini. Ada sisi atasnya,
sisi tegaknya dan sisi alasnya, kemudian tinggi prismanya. Setelah kalian mengamati video yang tadi, ini ada satu permasalahan ya. Sebuah perusahaan ingin membuat kemasan berbentuk prisma segitiga. Mereka ingin tahu seperti apa jaring-jaringnya agar bisa dipotong dari karton. Itu permasalahannya. Kalau kamu menjadi desainer kemasan di perusahaan itu, bagaimana cara kamu menggambar pola atau jaring-jaringnya dari prisma segitiga supaya saat dilipat bisa membentuk kemasan yang rapi dan pas? Bagian mana yang kamu gambar lebih dulu? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Oke, untuk asesmennya udah selesai ya. Kalian ingat kan jawabannya? Oke. Ya, harusnya ada isiannya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke materi. Sekarang amati tayangan video ini. Yang kuisisnya udah selesai ya. Amati tayangan video ini. Kedengeran gak? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ananda dan kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada hari ini, kita akan membahas materi tentang bangun ruang prisma. Pernahkah kamu melihat benda-benda berikut? Berbentuk apakah benda-benda tersebut? Gambar yang pertama itu merupakan tenda segitiga. Nah, tenda tersebut berbentuk bangun ruang prisma segitiga. Kemudian pada gambar yang kedua itu merupakan paving block. Nah, paving block ini bagian atas dan bagian alasnya berbentuk segi 6. Jadi, paving block ini termasuk ke dalam bangun ruang prisma segi 6. Gimana, ada yang mau jawab? Sahlani, oke, mau jawab apa? Saya gambar alas dan tutupnya dulu, bentuknya segitiga. Lalu saya tambahkan 3 sisi tegaknya di sekelilingnya, supaya nanti kalau dilipat bisa menutupi semua sisi prisma. Oke, jawaban yang bagus. Ada lagi yang mau jawab? Oke, sekarang saatnya kalian mengumpulkan informasi. Nah, di sini ada jaring-jaring bangun prisma. Amati aja ya slide yang Ibu tampilkan di depan. Kalau ada bagian yang mau dicatat boleh. Nah, ini ada gambar apa? Prisma segitiga. Di sana ada balok. Bawahnya? Kubus. Lihat kubus jaring-jaringnya. Ada berapa jaring-jaring di situ? 4. Jadi dalam satu bangun ruang itu tidak hanya punya satu jaring-jaring aja ya, bisa lebih. Nah, ini juga pengertian prisma. Ini unsur-unsur prismanya. Ini jaring-jaringnya. Diingat-ingat ya bentuk jaring-jaringnya. Oke, cukup untuk materinya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian kelompok. Seperti yang tadi Ibu jelaskan bahwa sekarang pembelajarannya menggunakan pembelajaran diferensiasi. Jadi ada visual, ada auditori, dan ada kinestetik. Nah, sekarang untuk visual ada 3 kelompok. Kelompok 1 ada Adam, Chandra, Siti Nur Asyifa, Siti Nur Aina.
Kelompok 2 Amelia, Ridwan, Noval, Tiara. Kelompok 3 Kasilas, Julfikar, Arfa, dan Wahri. Ingat-ingat nama kelompoknya ya. Oke, untuk auditori ada Dena, Nisa, Hisam, dan Repan. Untuk auditori ada 2. Terus kelompok yang keduanya ada Mahra, Vera, Nurul Azmi, dan Nurul Putri ya. Dan satu lagi untuk yang kinestetik ada 3 kelompok. Kelompok satunya ada Afrilia, Dena, Rafa, sama Aris. Kelompok 2 ada Hasna, Kaisa, Hilmi, Arizki. Kelompok 3 ada Naisila, Siti Khadijah, Sahrani, dan Wilda. Di pertemuan kemarin kan Ibu sudah nyuruh kalian untuk bawa alat-alat untuk hari ini ya. Oke, dibawakan alat-alatnya? Oke, sekarang silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 di sini aja ya. Kelompok 1 visual. Kelompok 1 visual di sini, di meja Kaisa. Ini kelompok 2 di depan. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 di sini. Kelompok 5 di sini. 6, 7, 8. Ya, berarti kelompok 1 visual, 2 visual, 3 visual, 1 auditori, 2 di sana, 2 di sini, 2 auditori, terus 1 kinestetik, 2 kinestetik, 3 kinestetik di sini. Silakan sambil bawa alat-alatnya. Oke, semuanya sudah duduk berkelompok kan? Oke, sekarang perhatikan ke depan. Nanti Ibu kasih LKPD. LKPD-nya LKPD berdiferensiasi. Jadi tugasnya masing-masing berbeda. Ada yang visual membuat poster, ntar Ibu kasih kartonnya. Ada juga yang audio, keluarkan HP-nya untuk perekaman penjelasan lisan kalian. Bisa semuanya bisa ngomong, semuanya bisa juga salah satu ya. Terus untuk yang kinestetik, ntar Ibu kasih karton juga ya untuk membuat jaring-jaring prisma. Nah, di sini ntar kalian tulis nama anggota kelompoknya, terus kelasnya kelas apa. Ada capaian pembelajarannya, ada tujuannya, ada petunjuk pengerjaannya. Seperti biasa, sebelum mengerjakan kalian harus kasih emot dulu. Ekspresi kalian yang mana? Apakah bahagia, apakah sedih, apakah ngantuk, atau apakah marah, kecewa. Terus di sini di dalamnya ada 4 aktivitas. Yang membedakan itu hanya ada di aktivitas 3 untuk masing-masing kelompok. Aktivitas 1, 2, sama 4 itu sama tugasnya ya. Yang beda hanya di 3 aja. Nah, di sini ada yang kamu harus isi itu ini titik-titiknya nih. Perhatikan prisma segitiganya lalu jawab. Di sini ada pertanyaannya. Bagian manakah yang menjadi alas prisma? Kayak gitu ya. Tinggal jawab. Terus di sini ada sedikit materi untuk jenis-jenis prisma. Ada aktivitas 2 juga. Pertanyaan pertamanya kalian membuat atau menggambar jaring-jaring di sini. Kalian pada bawa penggaris kan? Nah, menggambar jaring-jaring di situ. Pertanyaan keduanya tinggal dijawab aja. Tuliskan unsur-unsur apa saja yang ada pada jaring-jaring. Terus yang ketiga, membandingkan hasil gambar dengan teman sekelompok. Apakah ada yang berbeda bentuknya atau bahkan sama semua. Tinggal ngebedain aja. Nah, untuk aktivitas 4, untuk aktivitas 3 baru beda-beda. Kalau kinestetik, pertanyaannya seperti ini. Kalian tinggal menggambar jaring-jaring seperti ini di kertas karton yang Ibu kasih ntar. Ya, ini sudah ada ukurannya seperti ini, gedenya seperti ini. Kalian tinggal menggambar pakai penggaris, gunting, tempelin di sini. Terus dikasih pembolong, dikasih benang, ntar bisa ditarik jaring-jaringnya. Gitu ya. Kalau untuk aktivitas 4, ini berupa pertanyaan apa sih? Kehidupan sehari-hari. Tuliskan 3 contoh benda di sekitar kita yang berbentuk prisma. Bisa kan? Oke, seperti itu. Terus bagian mana dari prisma yang belum kamu pahami hari ini? Itu refleksinya. Apa yang masih sulit dari jaring-jaring prisma? Bagaimana cara belajar lagi supaya lebih paham tentang prisma? Paham ya Ibu bagiin LKPD-nya? Ini untuk membuat gambar jaring-jaringnya. Jadi silakan kalian ambil aja dulu. Iya, kayak biasa. Sok we. Kinestetik. Kinestetik. Hai. Kinestetik kan?
Tolong kasihin ke yang satu lagi. Silakan kalian berbagi peran dan tugasnya ya, biar pekerjaannya cepat selesai. Silakan. Sambil didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Nah, untuk yang visual, Ibu kasih ini. Ya, jadi ntar kalian buat posternya di sini. Iya. Silakan berbagi peran. Amel. Itu nono. Oke, ada yang mau ditanyakan? Judulnya apa, Bu? Unsur-unsur prisma dan jaring-jaring prisma. Buat sebagus mungkin. Sebagus mungkin, sesuaikan dengan gaya ininya. Ya, dipercepat ya pengerjaannya. Oke, good. Ini udah nyampe mana? Oke. Oke. Udah perekamannya, coba lihat. Ibu dengerin ya. Boleh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini aku mau menjelaskan tentang unsur-unsur prisma dan jaring-jaring prisma. Sebelumnya, prisma itu apa sih? Oke. Oke, berarti udah selesai. Sekarang selesaikan yang aktivitas yang lainnya ya. Iya, tuliskan 3 contoh benar di sekitar kita yang berbentuk prisma. Boleh di rumah, boleh di sekolah, kan banyak. Ada apa aja coba kalau di rumah? Bagi-bagi tugas. Kalau yang lain menggambar, berarti kalian jawab yang ini, jawab refleksinya. Oke, lihat cigat lah. Oke. Oke, sekarang kan semuanya udah selesai ya mengerjakan tugas kelompoknya. Sekarang saatnya presentasi, menyajikan hasil karya kalian. Ada yang visual membuat poster, audio membuat rekaman penjelasan, sama satu lagi kinestetik membuat jaring-jaring apa? Ada yang dapat kubus, ada yang dapat balok, ada yang dapat prisma segitiga. Oke, sekarang kelompoknya Amel akan menjelaskan terlebih dahulu, mempresentasikan tentang posternya. Silakan ke depan semuanya untuk kelompoknya Amel. Di sini, di sebelah sana. Jangan menghalangi ini, sebelah sana. Nah, gitu. Silakan perhatikan ya temennya presentasi. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 visual akan menjelaskan unsur-unsur prisma, jaring dan jaring-jaring prisma. Ibu kumaha? Ini jaring-jaring prisma segi 6. Dan ini jaring-jaring prisma segi 5. Ini jaring-jaring prisma segi 3. Dan ini jaring-jaring prisma balok. Dan ini jaring-jaring prisma kubus. Dan ini kubus dan kubus. Ini prisma kubus dan ini prisma balok dan ini prisma segitiga. Ada yang mau bertanya? Ya, silahkan. Izin jawab ya. Tidak bisa, karena semua sisi diperlukan agar bangun ruang bisa tertutup sempurna. Izin melengkapi, jika satu sisi hilang, bangun yang terbentuk dalam tidak bisa disebut prisma utuh.
Dah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan ya. Oke, tadi yang diterangkan itu baru jaring-jaringnya aja ya. Ada lagi tentang unsur-unsur prisma. Masih ingat yang unsur-unsur prisma itu yang kayak gimana? Ada titik, ada sudut, ada rusuk. Terus tadi ada menjelaskan ini prisma balok, prisma kubus. Lebih tepatnya adalah prisma segi empat ya. Atau kalau misalkan mau sebut kubus aja ya kubus, jangan pakai prisma kubus ya. Oke, paham ya? Untuk unsur-unsur prisma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, pertanyaannya, gimana cara membedakan rusuk dengan sisi? Oke, boleh sambil berdiri dijelasin. Lihat ke temennya. Sisi itu bidang datar. Kalau rusuk itu garis tepi tempat dua sisi bertemu. Sudah jelas? Oke, selanjutnya kelompok kinestetik. Silakan tampil ke depan. Jadi kita membuat jaring-jaring kubus. Dan jaring-jaring kubus ini bisa ditarik. Tarik. Contohnya seperti ini. Pegang. Dan akan berbentuk kubus. Terlihat dari belakang? Gambarnya rapi atau tidak? Tidak. Rapi. Apakah ada Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kan presentasi sudah selesai. Oke, coba Ibu tanya ya. Kalau titik sudut kubus ada berapa? Titik sudut kubus ada berapa? 4. Sisinya ada berapa? Kok 4 sih titik sudut? Ya, kalian bayangkan ruang ini. Titik sudut itu yang ujung. Ada berapa? 8. Kalau rusuknya ada berapa? Rusuknya ada berapa? 12. Kalau sisinya ada berapa? 6. Ulang ya. Sisi alas, sisi atap, sisi tegak. Sudah paham cara membedakannya? Oke. Kalau jaring-jaringnya apa yang belum kalian paham? Ini ada jaring-jaring dari prisma segi 3 nih. Kalau ibu alasnya yang ini berarti atapnya yang mana? Atas. Udah jelas kan? Oke. Ini apa namanya? Iya, ini jaring-jaring. Ini ada sisi alas, ada sisi atap. Berarti ini sisi apa? Sisi tegak. Seperti itu ya. Oke. Pertanyaan kedua nih. Menurutmu apa yang terjadi nih kalau salah satu sisi tegaknya tidak digambar? Apakah menjadi prisma yang utuh? Enggak. Berarti prismanya tidak utuh. Oke, ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Cukup. Nah, sekarang kita akan bermain puzzle jaring-jaring.
Oke, siapa yang paling cepat itu yang menang ya. Yang paling cepat nempel. Tolong bagiin dong. Bagiin ke sana. Hei, jangan main HP terus. Ibu tidak nyuruh untuk main HP ya. Kalau udah gak digunakan, masukin ke tas. Nih, semuanya sudah ada double tipnya. Ditempelnya di papan galeri di depan. Ntar ibu itu dulu. Oke, silakan. Kalau mau langsung ke depan, pijit bel dulu ya. Silakan, yang paling cepat dapat hadiah. Belnya ada di sini. Iya kan? Iya, sok aja langsung ke depan. Siapa yang paling cepat nempelinnya? Sok barengan aja. Enggaknya. Nah, teko bagian di sampingnya adalah dengan aku adalah titik kecil yang ada di pojok bangun ruang. Siapakah aku? Betul. Selamat nih. Oke, lanjut. Oke, karena semuanya sudah selesai materinya, jadi ada evaluasi pemahaman dulu. Silakan buka lagi handphonenya. Silakan buka handphonenya. Masuk lagi ke aplikasi Wayground. Nyanyi kela. Masuk lagi ke aplikasi Wayground, join myquiz.com. Siap? Belum. Oke, mainkan sekarang ya. Oke, selesai ya. Selesai? Oke. Selanjutnya, oke, kita akhiri ya. Pak, akhiri aja ya. Oke, sementara lihat skornya. Nah, yang pertama Amel, yang kedua Lara, yang ketiga Jessica. Oke, semua pembelajaran selesai. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Hari ini kita sudah mengenal unsur-unsur prisma dan membuat jaringnya. Siapa yang bisa menyebutkan kembali unsur-unsur prisma? Ayo. Oke, apa aja? Ada titik sudut, ada rusuk, ada sisi tegak, ada sisi alas, ada sisi atap. Betul ya? Oke, kita akan simpulkan bersama-sama di sini bahwa prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang sejajar dan kongruen. Terus unsur-unsurnya yang tadi dijelaskan ada sisi, rusuk, dan titik sudut. Untuk jaring-jaring prismanya adalah bentuk datar yang terbentuk jika prisma dibuka. Maka rusuk-rusuknya itu terdiri dari dan atap yang kongruen. Ya, itulah ya. Jadi intinya prisma itu adalah bangun ruang yang tersusun dari alas, atap, dan sisi tegak. Semua unsur itu dapat dilihat dan lebih jelas melalui jaring-jaringnya. Oke, gimana pembelajaran hari ini?
Terlihat beda gak dari pembelajaran sebelumnya? Lebih senang pembelajaran sekarang atau yang sebelumnya? Ya, yang audio bisa menjelaskan, yang kinestetik lebih terampil lagi dalam membuat jaring-jaring. Satu lagi yang visual lebih teliti lagi dalam menggambar. Oke, seperti itu. Nah, jadi ingat ya, matematika itu bukan hanya soal angka, tapi juga soal kreativitas. Jadi kalau kalian ketika di luar menemukan benda-benda seperti kemasan susu atau bangun ruang seperti bangun ruang kelas ini, kalian harus bisa membayangkan, oh jaring-jaringnya seperti ini ya. Seperti itu ya. Kalau kalian melihat kemasan susu Ultramil, oh jaring-jaringnya berarti berbentuk bangun ruang apa Ultramil? Bangun ruang balok. Seperti itu. Nah, sekarang ini adalah PR kalian di rumah. Untuk yang visual, gambar jaring-jaring prisma lain. Untuk yang kinestetik, membuat jaring-jaring bangun prisma. Dan untuk auditori, merekam lagi penjelasan unsur-unsur prisma dan jaring-jaring. Tapi ini tugasnya individu semua ya. Oke, jelas untuk tugasnya? Oke. Udah ya Nurul Azmi? Nurul Azmi udah. Oke. Nah, karena hari ini kita sudah belajar unsur-unsur prisma dan jaring-jaring prisma, maka pertemuan selanjutnya kita akan mulai menghitung. Menghitung luas permukaan dan volumenya. Jadi siap-siap menghitung. Ya. Oke, kita ucapkan hamdalah untuk pembelajaran hari ini ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian paham materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.